Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat, nikmat, kesehatan yang diberikan, kita dapat melaksanakan kegiatan MPLS kita untuk tahun ajaran 2021 dan 2022 pada pagi hari ini. Dan tidak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Ananda Ibu semua, kelas 10 baru tahun ajaran 2021-2022. Sebelumnya Ibu menyampaikan selamat untuk Ananda yang telah bergabung di keluarga besar SMA 1 Gunung Talang. Semoga dengan kehadiran Ananda menambah prestasi untuk sekolah kita ini. Baiklah Ananda, untuk materi kita pada MPLS pagi ini, kami dari BK SMA 1 Gunung Talang akan menyampaikan materi belajar efektif di masa pandemi. Perkenalkan, nama Ibu Yona Herman, dan di sebelah Ibu ada Ibu Hasminar yang biasa kita panggil dengan Bundo. Bundo juga adalah sebagai Bunda Genre Kreator Provinsi Sumatera Barat. Baiklah Ananda semua, walaupun Ananda berada di rumah, Ibu harapkan Ananda tetap semangat untuk menjalankan kegiatan kita pada pagi hari ini. Baiklah Bundo, selamat pagi Bundo. Sehat Bundo? Alhamdulillah. Ya, Bundo, sekarang kan anak-anak kita ini belajar secara belajar efektif nih Bundo, anak-anak kita ini di masa pandemi. Nah, sekarang Bundo, bagaimana sih Bundo proses pembelajaran Ananda kita yang baru kelas 10 ini? Bundo, mungkin anak kita belum tahu nih Bundo, bagaimana di SMA 1 Gunung Talang belajar selama pandemi ini Bundo. Bisa Bundo jelaskan kepada anak-anak kita semua di rumah, bagaimana cara belajar Ananda kita selama pandemi ini Bundo? Terima kasih Bu Yona. Iya Bundo. Selamat pagi Ananda semuanya. Bersyukur karena Ananda sudah berhasil bersaing dengan rekan-rekannya sehingga masuk ke SMA Gunung Talang ini dengan niat baik, itikat baik, ingin belajar lebih baik lagi, dan mudah-mudahan Ananda semua bisa berhasil dan sukses dan membawa SMA Gunung Talang ke arah lebih baik. Ananda semuanya, untuk yang menjawab salam Bundo nanti, mudah-mudahan diberi Allah kesehatan, dipanjangkan usianya, dimudahkan dalam menuntut ilmu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Bu Yona, Iya benar. seperti apa materi kita belajar efektif di masa pandemi. Belajar kita di masa pandemi ada dengan dua cara. Iya. Yang pertama adalah kita secara daring, yang kedua secara luring. Kalau secara daring berarti belajar jarak jauh. Anak-anak kami semuanya kena masa pandemi, apalagi sekarang masa PPKM, berarti Ananda harus belajar secara daring. Ananda belajar secara daring boleh menggunakan berarti artinya belajar secara jarak jauh, boleh melalui WA kah, melalui Google Form kah, atau yang lain sebagainya, tergantung gurunya. Kemudian dalam belajar daring ini Ananda harus tahu bagaimana etikanya dalam belajar daring. Etika yang pertama ada 3, rumusnya MT kuadrat. Itu rumus dalam belajar daring. M artinya maaf, waktu kamu menghubungi guru, sebelum kamu menyampaikan maksud kamu menghubungi guru, kamu harus meminta maaf dulu. Kira-kira waktu ibu terganggu enggak, atau bagaimana, minta maaf dulu. Kemudian kamu perkenalkan diri kamu, siapa kamu, namanya siapa, kelas berapa. Kemudian baru kamu minta tolong, kira-kira apa, butuh bantuan apa kamu terhadap guru tersebut. Kemudian yang ketiga, T yang kedua, MT kuadrat. T yang kedua adalah terima kasih. Setelah kamu sampaikan maksud kamu minta tolong apa, kemudian dijawab oleh guru, kemudian kamu sudah merasa puas, kamu minta terima kasih. Itu jangan sampai lupa anak-anak Bundo semuanya.
T kuadrat dalam menghubungi guru. Itu secara daring. Kemudian secara daring ini kita belajar jarak jauh bukan berarti kamu tidur-tiduran, bukan seperti itu. Kamu harus tetap disiplin. Misalnya bangun pagi-pagi, kemudian sarapan, kemudian bagaimana kamu ke sekolah seperti biasa. Hanya saja kita belajar secara jauh. Itu aja bedanya. Tapi tetap kamu seperti biasa, duduk dengan tenang, belajar menggunakan buku, siap dengan buku. Itu harus kamu lakukan seperti itu dalam keadaan daring, bukan tidur-tiduran. Nah, untuk suksesnya. Kemudian kedua adalah belajar secara luring. Luring ini sebelum kemarin-kemarin kita melaksanakan luring itu terbagi 2 shift. Shift pertama dan shift kedua. Shift pertama misalnya hari Senin sampai hari Rabu. Shift kedua hari Kamis sampai hari Sabtu. Kemudian minggu berikutnya ganti lagi, shift kedua lagi yang hari Senin sampai Rabu, shift pertama lagi yang hari Kamis sampai dengan Sabtu. Itu kalau kita belajar luring. Kemudian anak yang tidak masuk belajar hari itu, dia akan tetap mengikuti melalui daringnya. Tuh, itu belajar daring dan luring. Mungkin di sini yang harus diterapkan adalah bagaimana kamu memang benar-benar belajar, hanya tempatnya yang berbeda. Dan jadi kalau anak-anak kita mungkin di rumah bertanya nih Bundo, selama belajar daring dari rumah, absensinya bagaimana Bundo? Berarti anak kita tetap mengambil absensi ya Bundo ya, setiap hari di rumah oleh guru masing-masing ya Bundo ya? Ya, tetap mengisi list absen. Bukan Anda semuanya, kalau kita sudah mengisi absen terus langsung pergi lagi, tidak seperti itu. Kita mengikuti pembelajaran, kemudian kita ikuti dari awal sampai akhir. Kemudian kita bukan berarti kita tidak hanya sekedar isi absen, enggak. Ada yang berbentuk list, ada yang guru itu mengabsen sendiri-sendiri. Itu tergantung gurunya lagi mungkin. Oke Bundo, terima kasih penjelasannya Bundo. Untuk pertanyaan yang kedua nih Bundo, setelah kita melakukan proses pembelajaran secara daring, ini kan sudah 1 tahun lebih kita laksanakan di SMA 1 Gunung Talang. Mungkin anak-anak kita di rumah juga waktu SMP-nya juga melaksanakan itu juga ya, anak-anak semua. Untuk selama ini Bundo, seperti yang kita lihat nih Bundo di sekolah kita nih, kira-kira apa sih Bundo banyak permasalahan yang muncul dari anak-anak kita nih Bundo? Mungkin anak-anak kita nih ke BK Bundo untuk minta solusi dari guru BK-nya. Kira-kira apa Bundo permasalahan yang banyak timbul dari permasalahan pembelajaran secara daring ini Bundo? Oke Bu. Nah, kalau kita berbuat, kita berbuat pasti ada masalah, itu tak akan pernah selesai, selalu ada bermasalah. Selagi kita hidup kita tetap ada bermasalah. Nah, kemudian masalah yang pertama misalnya yang sering kita jumpai adalah siswa tidak mempunyai HP yang bisa melalui WA, yang pakai segala macam itu. Kalau Anda punya masalah seperti itu, silahkan Anda datang ke sekolah dengan orang tuanya, melapor ke sekolah, nanti dicarikan solusinya. Itu misalnya pertama. Yang kedua misalnya jaringan. Kalau kita ketahui masuk satu SMA itu adalah melalui zonasi. Zonasi itu berarti terdekat dari sekolahnya. Nah, bagi anak ibu zonasi terdekat berarti rasanya kalau untuk jaringan di SMA Gunung Talang, di sekitar SMA Gunung Talang ini tidak bermasalah. Hanya saja mungkin ada anak Bundo yang dari luar masuk ke SMA Gunung Talang ini, ya kos lah misalnya di dekat sekolah. Nah, jadi anak-anak bisa kos daripada tidak ada jaringan di tempat tinggalnya mungkin. Itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan pulsa? Kita tidak punya uang untuk membeli pulsa. Nah, kalau hal seperti itu terjadi, silakan Anda temui sekolah, pimpinan sekolah, wakil kesiswaan kah, kurikulum kah. Nah, kita komunikasikan dengan sekolah dengan catatan membawa orang tuanya. Iya Bundo, terima kasih Bundo. Berikutnya Bundo, mungkin anak-anak kita juga di rumah bertanya-tanya di Bundo, untuk apa sih kita belajar secara daring? Saya nggak mengerti Bu, saya nggak bisa belajar daring. Saya nggak usah aja belajar, nanti kita juga bakal naik. Seperti pameo anak-anak kita zaman sekarang ya Bundo, ada istilahnya lulus corona, naik corona. Nah, di sekolah kita sendiri nih Bundo, ada nggak kita menerapkan Bundo pameo, naik corona nanti bakal naik semuanya Bundo. Bisa nggak Bundo jelaskan nih untuk anak-anak kita semua bagaimana syarat-syarat naik kelas di sini selama belajar pandemi ini, apakah benar pameo itu Bundo naik corona, ada nggak Bundo? Atau memang ada yang tinggal ya tinggal aja gitu. Nah, bagaimana menurut Bundo tentang di SMA Gunung Talang ini mengenai naik kelas anak-anak kita ini nantinya Bundo?
Oke, kalau untuk naik corona itu tidak ada di SMA Gunung Talang itu tidak ada istilah naik corona. Naik memang hasil proses. Nah, kemudian untuk naik kelas ini gampang-gampang aja nak. Kalau di SMA Gunung Talang gampang-gampang aja naik kelas itu. Yang pertama, kamu ikuti pembelajaran dengan baik. Daringkah, luringkah, kamu ikuti pembelajaran dengan baik. Setiap mata pelajaran kamu ikuti. Kemudian setelah kamu diberikan tugas oleh guru, kerjakan tugas secepatnya. Kerjakan tugas semaksimal mungkin dengan hasil yang bagus, tidak asal-asalan. Kemudian itu proses kita jalani. Kita jalani proses. Kemudian setelah itu tugas sudah kita kerjakan, kita mengikuti pembelajaran dengan baik. Insya Allah kalau seperti itu anak ibu pasti naik kelas. Itu kalau kita ikuti proses. Tetapi kalau anak misalnya anak Bunda ini pagi-pagi bangun ikuti isi absen, sudah isi absen tidur lagi, kemudian seperti itu tugas tidak dikerjakan, ya otomatis bisa tinggal kelas. Hal seperti itu tidak ada naik corona. Itu harus kamu apakan. Itu tidak ada istilah naik corona. Nah, kita naik melalui proses. Kalau prosesnya baik, pasti hasilnya akan baik juga. Tapi kalau prosesnya tidak baik, ya jangan disesali, hasilnya juga tidak baik. Jadi boleh dilihat beberapa tahun semenjak corona kita tetap ada yang tinggal kelas. Tetap ada yang tinggal kelas ya, iya, Bu ya. Karena itu memang mereka tidak melalui proses. Itu mungkin Bu Yona. Jadi bisa disimpulkan ya Bu ya, proses itu tidak akan mengkhianati hasil ya Bu ya. Jadi dengan kita melakukan proses yang baik, semuanya kita jalani, insya Allah hasilnya akan jadi baik. Jadi dengan belajar di masa pandemi ini tidak akan mematahkan motivasi kita untuk terus berprestasi ya Bunda ya. Sukses, karena kita tujuan kita ke SMA 1 Gunung Talang ini adalah kita akan masuk perguruan tinggi negeri ya Bunda ya. Jadi dari kelas 10. Dari kelas 10 nilai sudah bisa nggak Bunda? Kita ingatkan nih Bunda sama anak-anak Ananda kita di rumah nih Bunda untuk nantinya ke perguruan tinggi Bunda. Jadi anak-anak kita nggak lengah dari awal ini Bunda. Boleh. Mungkin itu akan kita lalui nanti di dalam pembelajaran bimbingan konseling. Tetapi yang jelas sekarang untuk ke perguruan tinggi, yang jelas nilai dari semester 1 itu sudah pasti itu. Nilai semester 1 sudah pasti. Jadi jangan kamu sudah kelas 3 aja nanti. Tidak seperti itu. Dari kelas 1 proses untuk ke perguruan tinggi itu dari kelas 10, semester 1, semester 2, 3, 4 dan 5. Itu pasti akan dilihat itu. Nah, Anda harus dari sekarang kalau memang masuk gerbang SMA Gunung Talang, niatkan saya harus melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena apa? Siswa yang masuk ke SMA Gunung Talang memang siswa-siswa yang akan ke perguruan tinggi. Itu program pemerintah. Kalau tidak ke perguruan tinggi, ya mungkin lebih tepatnya di SMK. Jadi anak Bunda masuk SMA Gunung Talang, bismillahirrahmanirrahim, saya akan berhasil di sini. Saya akan niatkan, saya harus masuk UI, harus masuk ITB, seperti itu misalnya. Itu mungkin Bu Yana. Iya, jadi Ananda di rumah bisa didengarkan penjelasan dari Bunda tadi. Jadi Ananda semua jangan sampai lengah ya Bunda ya. Dari nilai semester 1, semester 2 sampai semester 5 tolong diperhatikan. Nah, Bunda, terkadang nih ada nih anak-anak kita nih Bunda patah semangat saja Bunda. Saya tidak akan kuliah kok Bu, saya cuma sampai ijazah SMA, saya nggak ada duit orang tua saya Bu, karena saya nanti nggak ada uang untuk melanjutkan kuliah. Untuk yang seperti ini bagaimana? Ada nggak Bunda solusinya nih Bunda? Anak-anak kita yang ingin kuliah Bunda, tapi dia tidak mempunyai biaya untuk kuliah Bunda. Ya ada. Itu pemerintah kan selalu memperhatikan itu nak. Mulai dari SD, SMP, SMA, pemerintah selalu memperhatikan yang seperti itu. Misalnya bagi anak-anak Bunda yang tidak mampu, tapi dia memang keinginan untuk kuliah tinggi, akhirnya dia belajar dengan semaksimal mungkin, dengan benar-benar belajar semasa SMA, kemudian berprestasi. Untuk ke perguruan tinggi itu ada jalannya nak. Misalnya melalui KIP kuliah, sama dengan dari SD, SMP, SMA, KIP belajar itu. Nah, sekarang di kuliah, KIP kuliah namanya. Jadi ada bagi anak yang tidak mampu tapi punya kecerdasan, punya kemampuan untuk belajar lebih baik lagi, itu pemerintah memperhatikan hal seperti itu. Jadi jangan khawatir anak-anak Bundo yang memang berminat untuk ke perguruan tinggi, silahkan tinggikanlah cita-citamu nak. Jadi berusaha mencapainya untuk lebih baik lagi, mungkin begitu Bu. Iya, yang penting sekarang kita di SMA ini kita belajar ya Bu ya, di semester 1 sampai semester 5, walaupun dalam masa pandemi, perhatikan nilai Ananda semua.
kalaupun anak-anak tadi nanti tidak ada biaya, berarti ada bantuan dari pemerintah ya Bunda ya. Kuliah, ya. Masuk kampus pun nanti dengan nilai yang bagus, anak-anak akan gampang untuk masuk perguruan tinggi negeri ya Bunda ya. Ya, berprestasilah semasa nanti di SMA. perguruan tinggi nanti juga ada bantuan dari pemerintah bernamanya beasiswa ya Bunda ya. Nanti akan ada beasiswa yang sangat banyak untuk anak-anak. Nah Bunda, yang terakhir nih Bunda, kira-kira nih Bunda, apa sih Bunda tips? Nah ini Bunda, tips belajar efektif di masa pandemi ini Bunda, buat anak-anak kita yang baru-baru ini Bunda kelas 10, biar tidak patah semangat dan termotivasi untuk berprestasi Bunda. Apa tipsnya kira-kira Bunda? Oke, tipsnya mungkin yang perlu diingat oleh anak-anak Bundo semuanya, supaya kamu bisa berhasil dengan baik. Kita tidak mengapakan pandemi ini, yang penting kita berhasil dengan baik. Kemudian yang pertama adalah belajar dalam waktu singkat dengan rutin. Singkat, rutin ya, rutin. Kemudian kedua, disiplin mengatur waktu. Yang ketiga, fokus saat belajar. Yang keempat, berhenti saat lelah. Yang kelima, tulis ulang materi pelajaran tersebut. Keenam, olahraga ringan dan banyak minum. Yang ketujuh, tentu tidur cukup dan tidak begadang Bu Yona. Iya benar Bunda. Oke Bunda, mungkin berakhirnya tips-tips dari Bunda yang udah Bunda berikan tadi kepada anak-anak kita semua. Mungkin berakhir juga pertemuan kita dari bimbingan dan konselingnya Bunda. Kita sangat welcome sekali sama anak-anak semua untuk datang dan hadir ke ruangan BK nantinya ya Bunda ya. Oke anak-anak semua, berakhirnya tips dari Bunda tadi, maka berakhir perjumpaan kita di MPLS BK pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kami dari BK Peduli Siswa.